Ketahuilah olehmu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Karena ilmu darahmu biru, karena ilmu kamu juga dapat memahami huruf, memahami titik, memahami isi titik, mengkaji ayat, membuat kajian, memahami Allah dan bersaksi. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, bila kamu bersaksi, aku ikut menyaksikan. Bila kamu sholat dan berdoa, aku bersamamu. Bila kamu berzikir, kamu bersama kebesaranku. Perjuanganmu adalah perjuanganku. Keindahan, kebahagiaan dan kenikmatan itu kamu yang merasakan." Allah Ta'ala berfirman, tiadalah sama kedudukannya di sisi Allah Ta'ala antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang jahil, karena hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang memiliki akal, dan akal itu ada ke-10. 1 diberikan Allah kepada perempuan, 9 diberikan Allah kepada laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, hanya orang-orang berilmu sajalah yang benar-benar mengenal Allah. Dan yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu bab demi bab, halaman demi halaman dari orang yang berilmu itu, terlebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Rasulullah bersabda, demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kadratnya, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu dan yang mendengarkan ilmu, dan orang tersebut berjalan, dia bab demi bab pada ilmu itu, maka ditulis Allah untuk orang itu, setiap satu langkahnya ibadah 1 tahun, dan setiap jengkalnya dibuatkan 1 Madinah di dalam surga, dan selama dia berjalan di muka bumi, maka bumi mengucapkan istighfar, memohon ampunan untuknya pagi dan petang, sambil disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, maka akan diberi Allah Ta'ala pahalanya dengan tangan kanannya kepada orang tersebut. Dan barang siapa kasih kepada orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya dia kasih kepada para nabi. Dan siapapun yang kasih kepada para nabi, maka orang tersebut bersama nabi di surga. Dan siapapun yang benci kepada para nabi, maka balasannya adalah Jahannam. Rasulullah bersabda, barang siapa kasih kepada ulama, maka tiada ditulis kesalahannya selama masa hidupnya. Dan derajat para ulama yang berilmu itu lebih tinggi 700 derajat daripada sekalian manusia mukmin di sisi Allah. Dan di antara tiap-tiap 1 derajat itu, kira-kira 500 tahun perjalanan. Adapun ulama itu mempusakai dia ilmu para nabi, dan martabat ulama itu tinggi dan mulia di sisi Allah. Rasulullah bersabda, yang terlebih afdol, baik itu adalah mukmin yang berilmu, sedang orang-orang yang berilmu itu dipercaya oleh Allah Ta'ala di dalam bumi, dan bahwasannya yang memberi syafaat pada hari kiamat nanti adalah para nabi, kemudian para ulama mursyid, kemudian para suhada syahid, dan minta ampun segala malaikat 7 petala langit dan 7 petala bumi kepada Allah, kepada sekalian orang-orang yang berilmu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu fikih dengan niat menegakkan agama Allah, niscaya Allah akan memudahkannya atas segala cita-citanya dan memberi rezeki kepadanya tanpa ia susah untuk mendapatkannya. Dan orang yang bodoh akan ilmu itu tidak bisa disebut ahli ibadah, karena ibadah itu tidak sah jika tanpa ilmu. Rasulullah bersabda, lebih tinggi 100 derajat orang-orang mukmin yang berilmu daripada para ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu. Antara tiap-tiap 2 derajat itu perjalanannya akan ditempuh oleh kuda yang paling cepat di muka bumi ini selama 70 tahun. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala membangkitkan para ulama pada hari kiamat sambil berkata, hai sekalian ulama, tiada aku taruh ilmuku kepadamu karena aku suka kepada kamu, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Karena sesungguhnya telah aku ampuni segala kesalahanmu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang terlebih afdol baik? Pahalanya di sisi Allah. Rasulullah menjawab, mengetahui Allah Ta'ala. Para sahabat kembali bertanya, amalan apakah yang terlebih tinggi pahalanya? Rasulullah menjawab, mengenal Allah Ta'ala. Meski sangat sedikit amal ibadah seseorang, tetapi orang tersebut sangat mengenal Allah Ta'ala, itu adalah terlebih bermanfaat bagi dirinya. Dan bahwasannya banyak amal ibadah, tetapi tidak mengenal Allah Ta'ala, maka amal seseorang itu tiada memberi manfaat sedikit pun kepadanya.